Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang analisis penyusunan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Budiah Suswanti Respatining Tias, yang telah memberikan tugas sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1 Nisa Wirnawandi, yang kedua Nur Adi Indra Irawan, yang ketiga Hanifah Zalfa, dan yang keempat Nurul Ririn Komaria. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi penyusutan, di mana penyusutan merupakan suatu penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Untuk yang kedua yaitu penyusutan dan pengambilan keputusan. Keputusan dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan-tujuan yang dimaksud atau diinginkan. Maka usaha-usaha meminimalisir berbagai bentuk keputusan bertujuan agar arah dan tujuan yang dimaksud tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Penyusutan sering diukur secara finansial dan dalam konsep manajemen diajarkan bagi seorang manajer untuk menempatkan kajian manajemen atas dasar-dasar yang sesungguhnya, seperti efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas dilihat dari segi waktu. C. Cara memperlambat penyusutan. Yang pertama, melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan. Yang kedua, memiliki barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Yang ketiga, memiliki barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi, sehingga penyusutan barang berlangsung lebih lama dari biasanya. D. Metode perhitungan penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode unit produksi. Yang ketiga, perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar. Yang keempat, perhitungan penyusutan secara kumulatif. E. Metode garis lurus. Rumus D sama dengan LO min LN per N. Keterangan D. Penyusutan metode garis lurus. LO sama dengan harga produk awal suatu barang, LN nilai sisa suatu barang, N umur manfaat suatu barang. Contoh soal, Bapak Kusumanjaya, seseorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 280 juta. Setelah 8 tahun ditaksir nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta. Maka hitunglah penyusutan per tahun dengan menggunakan rumus metode garis lurus. Jawaban D sama dengan LO min LN per N. D sama dengan 280 juta min 220 juta per 8. D sama dengan 280 juta min 220 juta per 8. D sama dengan 60 juta per 8. D sama dengan 7.500.000. Maka berdasarkan hasil hitunglah penyusutan per tahun adalah 7.500.000. F. Metode unit produksi. Rumus D sama dengan LO min LN kali T per N. Keterangan D. Penyusutan metode per unit. LO harga produk awal suatu benda, LN nilai sisa suatu benda, N umur manfaat suatu benda dalam unit, T lama pemakaian alat dalam unit. Rumus penyusutan per unit D sama dengan LO min LN per P. Keterangan P jumlah produksi selama usia manfaat. Contoh soal, Bapak Mahesa Sarjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau memiliki mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8,5 tahun kemudian diperkirakan nilainya sisanya adalah 112 juta, sementara jumlah produksi ditaksir 11.800.000. Maka hitunglah dengan menggunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unit. Jawaban D sama dengan LO
min ln kali T per N. D sama dengan 183 juta min 112 juta kali T per 8,5. D sama dengan 183 juta min 112 juta kali 7 per 8,5. D sama dengan 71 juta kali 7 per 8,5. D 835.941.176.000 kali 7. D sama dengan 58.470.588.024.000 penyusutan per unit D LO min ln per P. D sama dengan 183 juta min 112 juta per 11.800. D sama dengan 71 juta per 11.800. D sama dengan 6. G. Perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar. Untuk menghitung persentase penyusutan dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu PP sama dengan HB dikurangi HJP per HJP. Di mana PP adalah persentase penyusutan, HB harga beli, dan HJP adalah harga jual yang berlaku di pasar saat ini. Di sini ada contoh soal, diketahui harga beli mobil Toyota Avanza 2008 seharga Rp164 juta. Harga jual di tahun 2013 yang berlaku di pasar adalah Rp126 juta. Maka berdasarkan data ini hitunglah persentase penyusutan dalam 6 tahun tersebut. Dari contoh soal tersebut dapat dihitung menggunakan rumus tadi. Harga beli Rp164 juta dikurangi harga jual Rp126 juta, hasilnya sebesar Rp38 juta. Kemudian dibagi dengan harga jual Rp126 juta, sehingga persentase penyusutan dalam 6 tahun adalah 30%. Dan jika per tahunnya dihitung secara rupiah, maka Rp38 juta dibagi 6 hasilnya Rp6.300.000 per tahun. H. Perhitungan penyusutan secara kumulatif. Rumusnya adalah P sama dengan HB dikurangi NS kemudian dikali PPTH. Di mana P adalah penyusutan per tahun, HB harga beli, NS nilai sisa, dan PPTH adalah persentase penyusutan per tahun. Contoh soal. Harga beli gedung kantor adalah Rp35.500.000.000 dan memiliki sisa Rp20 miliar. Penyusutan per tahunnya adalah 7%. Hitunglah besar penyusutan yang terjadi per tahunnya. Dari contoh soal tersebut dapat dihitung menggunakan rumus tadi. Harga beli Rp35.500.000.000 dikurangi nilai sisa Rp20 miliar, hasilnya sebesar Rp15.500.000.000. Kemudian dikali dengan persentase penyusutan per tahun 0,07. Sehingga besar penyusutan yang terjadi per tahunnya adalah Rp1.085.000.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi untuk lebih mendalami topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.